Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saifles.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang momen inersia benda tegar. Ini untuk kelas 11 semester 1. Sebelumnya, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang momen inersia. Di antaranya adalah momen inersia itu pada benda titik. Kita pelajari momen inersia pada benda titik. Ini yang pertama yang kita pelajari dulu pada benda titik. Jadi contohnya semacam ini. Kalau misalnya ini ada satu benda gitu, terus ini diputar di tiang, kemudian diputar. Ini bendanya cuma satu, diputar di ikatannya ini, maka ini bendanya hanya satu. Ini yang pertama dulu sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, ini kalau bendanya tidak hanya satu tapi ada dua. Jadi ini ada benda satu, kemudian diikat ke sana lagi, ini diikat lagi, diputar bendanya. Nah, ini dua-duanya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melihat benda atau momen inersia benda tegar yang kontinu. Artinya benda-benda ini bentuknya khusus, jadi bukan hanya sebuah titik atau dua buah titik semacam ini, namun ini menggunakan bentuk-bentuk tertentu. Misalnya nanti ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk silinder dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau misalnya ini ada semacam ini. Nah, ini bagaimana nanti menghitungnya? Ya. Terus ada lagi misalnya berbentuk bola. Ada bola bulat, terus ini diputar. Jadi bukan hanya titik. Nah, bolanya kalau berongga ataupun pecal. Berongga itu artinya dalamnya itu kosong, hanya udara. Seperti bola itu kan dalamnya kosong. Tapi kalau misalnya ada bakso atau bola apa namanya? Bola golf itu kan dalamnya pecal, ya, dari dalamnya tidak berlubang. Nah, ini nanti juga beda cara menghitungnya. Ini ada beberapa benda, ya, ada benda satu itu kubus, kemudian bola yang kedua itu silinder pecal, kemudian bola yang ketiga itu untuk silinder berongga, yang keempat itu bola berongga, dan yang terakhir adalah bola yang merah itu bola pecal, dan yang hijau itu bola berongga. Nah, ini jika dijatuhkan, ini benda-bendanya ya, dari satu ini dua ini berarti silinder pecal, yang ini silinder berongga, yang biru, warna biru. Kemudian yang ini yang warnanya merah ini bola berongga. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah bola berongga yang hijau ya, yang merah bola pecal. Gitu. Nah, ini jika kita lepaskan maka sampainya tanah berbeda-beda. Kita coba kalau kemiringannya diubah menjadi 45 derajat. Coba kalau kita lepas. Nah, itu perbedaannya juga tetap ya, ada perbedaan. Yang dari yang tadi sedang, kemudian ini terlalu miring banget, yaitu 45 derajat. Ini perjalanannya sama, yaitu lebih cepat yang momen inersianya besar. Ya. Nah, kemudian ini dirubah lagi menjadi 12 derajat. Coba. Nah, ini masih sama juga. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, yaitu
untuk melihat beberapa benda yang nanti akan kita pelajari. Kita lihat benda-benda, diantaranya yang pertama ini batang silinder. Ya, jadi batang silinder itu misalnya ya ada batang itu, batang, kemudian kita putar. Ini batang biasa, kemudian diputar. Jadi kalau ada batang ini semacam ini, ada batang, kemudian ini diputar. Nah, melalui sini ini diputar, putar gitu. Seperti ini contoh lainnya. Ini ada batang, kemudian batangnya ini diputar. Gitu. Ini diputar melalui tengah-tengah. Maka nanti untuk persamaannya bukan seperti kemarin. Kalau kemarin kan hanya I sama dengan M, I sama dengan M R pangkat 2, semuanya seperti ini. Kenapa? Karena ini hanya sebuah titik. Kalau ini bukan titik, maka persamaannya berbeda-beda. Ketika diputar di tengah, maka nanti persamaannya untuk mencari inersia itu sama dengan 1/12 M R pangkat L ya, L pangkat 2. Artinya apa? 1/12 kalikan M, M itu artinya massa, ini massa, L itu artinya panjang batang. Jadi panjangnya berapa, dipangkatkan 2, dikalikan massanya, dikalikan 1 dibagi 12. Begitu. Ini kalau diputarnya di tengah. Kalau yang ini diputar tetapi di ujungnya. Jadi diputarnya di ujung. Ya, diputarnya di ujung. Jadi contohnya misalnya semacam ini kalau di ujung itu. Jadi ini ada silinder gitu. Kemudian muternya di sini. Nah, diputar pas di ujung gitu. Ini yang buat muter di sini. Nah, diputar. Ketika ini diputar, maka nanti persamaannya menjadi I sama dengan 1/3 M L pangkat 2. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti ada silinder pejal, kemudian ada silinder tipis, bola pejal, bola berongga, ini persamaannya beda-beda. Nah ini yang paling sering dipakai, itu tolong dihafalkan. Ini yang pertama ini, 1, ya, yaitu untuk diputar di tengah. Yang keduanya diputar di ujung. Yang ketiganya itu ini silinder berongga. Ya, silinder pejal, silinder berongga, atau ini ya, ini silinder pejal. Kemudian silinder tipis berongga, kemudian bola pejal dan bola tipis berongga. Ini tolong dihafalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ini silahkan dihafalkan. Ini yang paling sering ada. Ditambah lagi yang ini nih. Jadi ini berbeda dengan yang ini ya. Kalau yang ini diputar tapi di tengah-tengah atau di ujung. Nah kalau yang ini digeser, artinya begini. Ini misalnya ada batang, kemudian ini masih panjang lagi ke sana gitu. Ini kan bukan di tengah-tengah, tetapi tidak di ujung juga. Nah ini artinya digeser. Maka nanti persamaannya memakai ini, gitu. Jadi memakai panjang pergeserannya berapa gitu. Baik. Ini nanti tolong dihafalkan, ada beberapa persamaan ini yang di merah-merahin ini yang sering keluar di soal-soal manapun ya, sama yang ini satunya. Kemudian sekarang kita lihat contoh soalnya. Jadi kita lihat untuk contoh soalnya seperti ini. Sekarang kita lihat sebuah besi silinder panjangnya 120 cm, masanya 1,3 kg. Tentukan momen inersia benda tersebut jika yang pertama diputar melalui pusat rotasi, yang B-nya diputar melalui ujung besi. Jadi artinya begini ya. Ini ada batang silinder. Ini ada silinder gitu. Berarti ini batang. Kemudian panjangnya adalah 120. Jadi ini panjangnya 120
cm. Nah, kemudian masanya adalah 1,3 kg. Ini masanya. Kemudian benda ini diputar. Yang pertama, kalau diputar melalui pusat rotasi, jadi artinya diputarnya di sini, ini diputarnya di sini, maka nanti berapa momen inersianya? Nah, yang B sama, tetapi mutarnya bukan di tengah sini, tetapi dia adanya di ujung, jadi dia di sini mutarnya. Nah, diputar di sini. Nah, ini pertanyaan yang A diputar di sini, ini pertanyaan yang B, lainnya sama. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat untuk yang A dulu. Kita bahas yang A ya. Jawab untuk yang A. Yang diketahui apanya? Yang pertama panjangnya. Kemudian M-nya. Nah, yang ditanyakan I-nya. I itu sama dengan berapa? Kalau L-nya ini 120 cm, kita rubah menjadi meter menjadi 1,2 meter. Kalau ini tetap karena sudah kilo ya, jadi 1,3 kilogram, berarti nggak usah dirubah. Nah, I-nya berapa? Gitu. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat di persamaan tadi, kita menggunakan yang mana itu? Nah, ini yang digunakan yang ini ya, batang besi. Nah, kita ini yang batang ini berarti I sama dengan 1/12 ml pangkat 2, berarti yang ini. Kita lanjutkan di sini nih. Berarti kita memakai persamaan I sama dengan 1/12 ml pangkat 2 gitu. Nah, berarti 1/12 kalikan M-nya berapa ini masanya? 1,3. Berarti 1,3 kali L-nya. L-nya berapa? 1,2 pangkat 2. Nah, berarti hasilnya ini dipangkatkan 2 dulu, dikalikan 1,3, kemudian dibagi 12. Hasilnya adalah 0,156. Nah, ini kilogram meter pangkat 2. Ini untuk yang A-nya. Nah, sekarang kita cari yang B-nya, yang A. Sekarang kita kerjakan yang B. Nah, untuk yang B-nya kan sama itu. Berarti sama, I-nya sama dengan yang B. I sama dengan, karena dia di ujung, berarti rumusnya apa tadi? 1/3. Kemudian M L pangkat 2. Nah, berarti hasilnya 1/3 kalikan masanya. Masanya berapa tadi? Masanya itu 1,3 kalikan L pangkat 2. L-nya 1,2 pangkat 2. Berarti ini pangkatkan 2 kalikan 1,3 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,629. Ini untuk kilogram, satuannya kilogram meter segi. Nah, berarti kalau kita lihat antara yang pertama, antara yang ini pertama dengan yang kedua ini, besarnya itu lebih besar yang kedua. Sehingga karena inersianya lebih besar, maka untuk mempertahankan dirinya itu lebih berat. Makanya ketika kita memutar toya atau memutar kayu, batang kayu, itu kalau di ujung dia akan lebih berat.
Ini buktinya, yaitu ketika dihitung memakai momen inersia, angkanya lebih besar, yaitu 0,629. Sementara di sini hanya 0,156. Berarti kan jauh banget nih. Sehingga ini berat, ini ringan. Itu contoh soal nomor 1. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soal nomor 2. Tentukan, ini nomor 2 ya, bukan nomor 1. Ini sebenarnya angka 2 itu kurang. Tentukan nilai momen inersia bola pecal yang bermasa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola. Ini ada gambar, kemudian coba dihitung hasilnya berapa gitu. Baik ya. Tentukan nilai momen inersia bola pecal yang masanya 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Nah, berarti kalau ini menggunakan rumus yang bola. Silahkan dilihat kalau bola ini bolanya pecal apa bola berungga ini. Bola pecal ya. Kalau bola pecal itu bola yang rapet dalamnya. Ya misalnya bola golf gitu ya. Tapi masanya 5 kg, 15 kilo. Kalau bola golf nggak nyampe. Ini contoh aja, ini misalnya apa? Bola peluru atau bola apa gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Untuk I itu sama dengan rumusnya I sama dengan 2/5 terus MR pangkat 2. Ini untuk bola pecal. Nah, berarti tinggal kita masukkan 2/5 kalikan masanya, masa bolanya ini 15 kalikan R pangkat 2. R-nya 0,1 pangkatkan 2. Berarti ngitungnya 0,1 pangkat 2 dikalikan 15 dikalikan 2 dibagi 5. Ini hasilnya sama dengan 0,06 kilogram meter kuadrat. Ya, seperti itu untuk pembahasan latihan kali ini, dan silahkan untuk mengerjakan soal evaluasinya ini yang ada di bawah ya. Jadi, nah sekarang untuk evaluasi soal nomor 1, tentukan momen inersia cakram pecal ataupun padat yang masanya 10 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat cakram. Seperti ini ya, jadi dia di pusat cakram. Jadi kalau cakram itu yang paling cocok terhadap bangun yang mana ya. Kemudian untuk nomor 2, latihan nomor 2, batang pecal masanya 2 kg dan panjang batang pecal tersebut adalah 2 meter. Tentukan momen inersia, ini kurang spasi ya. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Jadi kalau di tengah ya ada batang kemudian diputar lewat tengah. Nah, tadi udah ada contoh-contohnya. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Yang nomor terakhir, soal nomor 3, diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan masanya 0,2 kg seperti tampak pada gambar ini. Jika momen inersia dengan poros di pusat, masa batangnya adalah sekian. Ini kalau di poros pusat. Tentukan momen inersia batang jika porosnya digeser ke kanan sejauh 1 meter. Jadi kalau ini digeser ke kanan ke sini, itu 1 meter, bagaimana caranya? Ini yang model digeser tadi kan ada ya. Silahkan untuk ketiga nomor ini dikerjakan, dijawab. Semoga semuanya paham ya, dan apa yang Bapak sampaikan semoga semua bisa dipahami. Dari Bapak cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.